Malam itu, lampu merah biru mobil polisi berkedip-kedip di depan mal besar di pusat Bandung, menyinari kerumunan orang yang mulai berkumpul. Seorang pria paruh baya berteriak histeris sambil menunjuk ke arah kami berdua, polisi. Tangkap mereka. Dua gadis ini berbuat mesum di depan umum, di tempat anak-anak bermain pula. Suaranya menggema hingga orang-orang yang baru keluar dari sholat maghrib di masjid sebelah ikut menoleh. Saya, Sinta, berdiri mematung dengan tangan masih memeluk erat seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang tubuhnya gemetar hebat, sementara Lestari di samping saya menatap pria itu dengan mata tajam meski suaranya tetap tenang. Polisi langsung mendekat, mengambil keterangan singkat, dan meminta rekaman chat dari pengelola mal kami bertiga dibawa ke kantor keamanan. Dalam ruangan kecil ber-AC dingin itu, layar monitor menyala. Gambar hitam putih menunjukkan dengan jelas, seorang pria berjaket hitam mendekati gadis kecil itu di sudut parkir gelap, tangannya sudah meraih lengan anak itu, mencoba menariknya ke mobil. Saya berlari lebih dulu, memeluk gadis itu dari belakang untuk melindunginya, sementara Lestari langsung menghadang pria tersebut, tangannya terulur tegas, suaranya lantang memanggil petugas keamanan. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan mesum. Hanya dua wanita yang kebetulan sedang berjalan bersama setelah keluar dari masjid, melihat kejahatan dan langsung bertindak. Pria pengganggu itu langsung diborgol. Tapi berita sudah menyebar lebih cepat dari rekaman itu sendiri. Besok paginya, ponsel saya berdering tanpa henti. Ibu menelepon dari rumah di kampung, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Sinta, apa yang orang-orang bilang tentang kamu dan temanmu Lestari itu? Kamu tahu kan, di agama kita, hal seperti ini dosa besar. Ayahmu di surga pasti menangis melihat anaknya digosipkan begini. Saya duduk di tepi tempat tidur kosan kecil saya, Al-Quran terbuka di pangkuan, tapi huru-huru Arab itu terasa kabur. Saya, guru yang setiap pagi mengajarkan anak-anak tentang akhlak dan sholat tepat waktu, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di grup WhatsApp dan masjid. Lestari menelepon tak lama kemudian. Sinta, kamu baik-baik saja? Aku dengar ibumu marah besar. Suaranya lembut seperti biasa, tapi saya bisa mendengar kekhawatiran yang sama. Kami bertemu di kai kecil dekat sekolah, tempat yang biasa kami kunjungi setelah jam mengajar. Meja kayu di pojok, dua gelas teh hangat di depan kami. Kita hanya melindungi anak itu, Sin. Tapi sekarang semua orang melihat kita sebagai pasangan sesama jenis, kata saya pelan, mata tertunduk. Lestari mengangguk pelan, tangannya menyentuh punggung tangan saya sebentar di bawah meja. Dan mungkin kita memang begitu, Sinta. Aku sudah lama tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Perasaan saya terhadap Lestari bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul kemarin. Sudah 2 tahun kami dekat sebagai rekan kerja. Mulai dari berbagi catatan pelajaran, lalu obrolan malam tentang mimpi-mimpi kecil, sampai dukungan saat ayah saya meninggal karena serangan jantung. Lestari selalu ada, dengan senyumnya yang tenang dan mata yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Tapi di Indonesia ini, di mana masjid berdiri di setiap sudut dan keluarga menganggap pernikahan heteroseksual sebagai satu-satunya jalan, perasaan seperti ini terasa seperti pengkhianatan terhadap segalanya yang saya yakini. Saya pulang malam itu dengan hati berat, sholat Isya terasa berbeda. Doa saya panjang, memohon petunjuk, tapi hati tetap gelisah.
Apakah ini cobaan atau justru dosa yang harus saya lawan? Di sekolah keesokan harinya, beberapa orang tua murid sudah mulai berbisik. Ibu kepala sekolah memanggil saya ke ruangan. Sinta, ini hanya gosip, tapi tolong jaga nama baik sekolah ya. Saya mengangguk, tapi di dalam dada terasa sesak. Lestari melihat saya dari kejauhan saat istirahat, senyumnya yang biasa kini penuh kekhawatiran. Malam itu, saya membuka lagi Al-Quran, mencari ayat tentang itrah manusia, tentang pernikahan, tentang dosa. Kata-kata itu seolah menunjuk saya langsung. Tapi ketika saya ingat pelukan Lestari yang hangat saat saya menangis karena ayah, hati saya bertanya lagi, apakah Allah benar-benar membenci cinta yang tulus seperti ini? Pagi Jumat itu, ibu datang tiba-tiba ke kosan saya dengan mobil angkot. Wajahnya pucat, kerudung hitamnya rapi tapi tangannya gemetar saat memegang tas. Sinta, pulang kampung sekarang. Pak Haji dari masjid sudah mendengar semuanya. Dia mau bicara langsung dengan kamu. Suara ibu tidak tinggi, tapi setiap kata seperti pisau. Saya tahu ini bukan undangan biasa. Di kampung, nama baik keluarga adalah segalanya. Ayah sudah tiada, tapi ibu masih menjaga warisan itu dengan ketat. Di rumah lama beratap genteng merah, Pak Haji sudah menunggu di ruang tamu bersama kakak laki-laki saya, Andi. Bau kopi dan rokok kretek bercampur. Pak Haji membuka pembicaraan dengan lembut tapi tegas. Sinta, anakku. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Apa yang kamu lakukan dengan Lestari itu bertentangan dengan itrah. Masyarakat sudah bicara. Kalau terus begini, keluargamu akan kehilangan muka di masjid. Andi menambahkan dengan suara lebih keras, kamu guru, Sin. Anak-anak kecil meniru kamu. Jangan rusak masa depan mereka. Saya duduk diam, tangan dingin. Di dalam hati, saya ingin berteriak bahwa kami hanya melindungi seorang anak, tapi lidah terasa keluh. Pak Haji melanjutkan, banyak orang yang pernah merasakan godaan seperti ini. Tapi dengan taubat dan pernikahan yang benar, Allah akan ampuni. Ibumu sudah mencari calon yang baik, anak Pak sebelah. Dia saleh, kerja di bank syariah. Ibu menangis pelan di samping saya. Sinta, ibu tidak mau kehilangan kamu seperti kehilangan ayahmu. Tolong, demi keluarga. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sholat tahajud sampai subuh, air mata bercampur dengan sujud. Ayat-ayat tentang kaum Nabi Lut terngiang-ngiang. Apakah saya seperti mereka? Tapi Lestari bukan godaan setan. Dia adalah orang yang membuat saya merasa hidup lagi setelah ayah tiada. Pagi harinya, Lestari datang ke kosan dengan motor. Kami duduk di teras kecil, angin Bandung yang sejuk menyapu wajah. Keluargaku mendesak aku menikah, Les, kata saya pelan. Lestari memandang jauh, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Tapi kalau kamu memilih itu, aku akan mundur. Aku tidak mau jadi alasan kamu menderita. Kata-kata itu menyakitkan. Kami tidak berpelukan di depan umum, tapi tangan kami bertemu sebentar di bawah meja. Rasanya hangat, aman, dan salah pada saat yang sama. Saya pulang ke kosan dengan hati hancur. Di sekolah, murid-murid masih memanggil saya Ibu Sinta dengan hormat, tapi beberapa ibu sudah mulai menarik anak mereka pindah kelas. Gosip semakin besar.
Di grup Waguru, ada yang bilang lebih baik dipindah tugas sebelum skandal. Lestari diam-diam mengirim pesan, "Aku di sini selalu." Malam itu saya membuka jurnal kecil yang selama ini saya sembunyikan. Saya tulis semua perasaan pertama kali saat Lestari memegang tangan saya di rumah sakit saat ayah koma, rasa damai saat kami sholat berjamaah di masjid meski hati kami berdegup beda. Agama mengajarkan kasih sayang, tapi kenapa kasih sayang ini dianggap dosa? Saya tidak tahu lagi mana yang benar. Hari Minggu pagi, Lestari mengajak saya ke sebuah taman kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian. Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin besar. Tidak ada yang bicara dulu, hanya angin dan suara burung. Akhirnya Lestari membuka suara. "Sinta, aku sudah berpikir lama. Aku juga Muslim, aku juga takut dosa. Tapi setiap kali aku sholat, aku merasa Allah lebih mengerti hati kita daripada manusia. Cinta kita bukan tentang nafsu. Ini tentang saling menjaga." Saya menatapnya. Wajah Lestari yang biasa ceria kini tampak lelah. Tapi Pak Haji bilang ini ujian. Kalau aku terus begini, aku akan kehilangan keluarga. Lestari mengangguk. Aku tahu. Keluargaku juga mulai curiga. Ibuku bertanya kenapa aku jarang pulang dan selalu cerita tentang kamu. Kami diam lagi. Tangan kami bertemu di tengah bangku, jari-jari saling menggenggam pelan. Bukan pelukan mesum seperti yang dituduhkan orang, tapi sentuhan yang membuat hati tenang. Saat itu, saya merasa untuk pertama kali bahwa perasaan ini mungkin bukan dosa, tapi anugerah yang sulit dimengerti orang lain. Pulang sore hari, ibu menelepon lagi. "Pak Haji sudah atur pertemuan dengan calon suami kamu minggu depan. Tolong datang, Sinta. Ini untuk masa depanmu." Saya tidak menjawab langsung. Malamnya, saya dan Lestari bertemu di masjid setelah Isya. Kami sholat bersebelahan seperti biasa, tapi kali ini doa saya berbeda. Saya memohon kekuatan untuk jujur. Setelah sholat, di halaman masjid yang sepi, Lestari berbisik, "Apapun keputusanmu, aku akan terima. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri." Hari-hari berikutnya semakin berat. Di sekolah, kepala sekolah memanggil kami berdua. Ada keluhan orang tua. "Kalian berdua terlalu dekat, itu memengaruhi citra sekolah." Lestari menjawab tenang, "Kami hanya sahabat, Bu. Dan kami baru saja menyelamatkan seorang murid dari pelecehan." Tapi kepala sekolah hanya menggeleng. Masyarakat tidak melihat itu. Mereka melihat apa yang mereka ingin lihat. Saya pulang dengan dada sesak. Di kosan, saya menangis sendirian. Lalu Lestari datang membawa makanan kesukaan saya. Kami makan diam-diam, sesekali tersenyum. Malam itu kami berbicara panjang tentang masa kecil masing-masing. Lestari bercerita bagaimana dia selalu merasa berbeda sejak kecil, tapi menyembunyikannya karena takut diusir keluarga. Saya mendengar dan untuk pertama kali merasa tidak sendirian. Tekanan semakin meningkat saat bulan Ramadan tiba. Keluarga besar mengadakan pertemuan besar di rumah ibu. Semua saudara datang. Kakak ipar saya membawa Oto calon suami yang sudah diatur. Dia baik, Sin. Soleh, punya usaha. Kalian cocok. Saya duduk di tengah-tengah mereka, kerudung putih rapi, tapi hati berantakan. Andi berbicara keras, "Kamu harus pilih, Sinta.
keluarga atau temanmu itu. Kalau kamu pilih yang kedua, jangan harap pulang ke sini lagi. Ibu menangis di pojok. Ibu sudah tua, Sinta. Jangan buat ibu malu di kampung. Saya merasa seperti sedang diadili. Setelah pertemuan, saya menelepon Lestari dengan suara bergetar. Mereka mau aku menikah bulan depan, Les. Di ujung telepon, Lestari diam lama. Kalau itu yang terbaik untukmu, lakukanlah. Aku tidak mau jadi penghalang kebahagiaan keluargamu. Malam itu saya hampir menyerah. Saya membayangkan hidup sebagai istri saleh, punya anak, sholat berjamaah setiap hari. Tapi bayangan wajah Lestari yang tersenyum saat kami berbagi cerita membuat saya tidak bisa tidur. Esoknya di sekolah, Lestari menghindar. Saat istirahat, saya mendekatinya di ruang guru yang sepi. Les, jangan jauhi aku. Lestari menatap saya dengan mata merah. Aku takut, Sinta. Takut kalau aku terus dekat, kamu akan kehilangan segalanya. Kami diam, tapi tangan kami bertemu lagi di bawah meja. Sentuhan itu seperti kekuatan. Saya pulang dan menulis surat panjang untuk ibu. Saya jelaskan bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduhkan orang, bahwa kami hanya melindungi anak. Tapi perasaan saya terhadap Lestari adalah nyata. Saya kirim lewat pos, bukan karena takut dibaca orang lain. 2 hari kemudian, ibu datang lagi. Kali ini tanpa Pak Haji. Dia memeluk saya lama. Sinta, ibu sayang kamu. Tapi ibu takut kamu akan menderita di dunia ini dan akhirat. Kami menangis bersama. Untuk pertama kali, ibu mendengar cerita saya tentang Lestari tanpa langsung menghakimi. Tapi dia tetap bilang, coba sholat istikharah lagi, nak. Allah akan tunjukkan jalan. Puncaknya terjadi saat Lebaran tiba. Saya pulang kampung untuk silaturahmi, tapi suasana dingin. Saudara-saudara menatap saya seperti orang asing. Calon suami yang diatur sudah datang berkunjung. Dia baik, sopan, tapi setiap kali dia bicara, saya membayangkan Lestari. Malam Idul Fitri, saya kabur ke masjid sendirian. Di sana, Lestari sudah menunggu. Kami sholat tarawih bersebelahan, air mata saya jatuh saat sujud. Setelah sholat, di halaman masjid yang gelap, saya bilang, Les, aku tidak bisa menikah dengan orang itu. Aku mencintaimu. Lestari memeluk saya pelan, pertama kali di tempat umum yang sepi. Tapi keluargamu, Sinta, saya menggeleng. Aku sudah siap kehilangan mereka. Tapi aku tidak siap kehilangan diriku sendiri. Keesokan harinya, Andi datang ke kosan dengan marah. Kamu sudah gila, Sinta. Seluruh kampung bicara tentang kamu dan Lestari. Mereka bilang kamu sudah tidak sholat lagi. Saya berdiri tegar. Aku masih sholat, Bang. Aku masih percaya Allah. Tapi aku juga percaya bahwa Allah melihat hati, bukan hanya apa yang orang lihat. Pertengkaran kami hebat. Andi pergi sambil membanting pintu. Ibu menelepon malam itu, suaranya lemah. Sinta, kalau kamu pilih jalan ini, ibu tidak bisa lagi menganggap kamu anak ibu. Kata-kata itu seperti pisau, tapi saya tetap teguh. Lestari dan saya duduk di teras kosan sampai pagi. Kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke kota lain, mulai hidup baru, tetap menjaga agama dengan cara kami. Bukan menang, tapi menerima.
6 bulan kemudian, saya dan Lestari tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Saya masih mengajar di sekolah swasta baru, Lestari bekerja di klinik. Keluarga masih jarang bicara, tapi ibu kadang-kadang kirim pesan dijaga kesehatan. Kami tidak lagi sembunyi di depan cermin, tapi tetap hormat pada norma. Kami sholat 5 waktu, puasa, dan saling mengingatkan. Cinta kami bukan pemberontakan, tapi perjalanan mencari ridha Allah dengan cara yang jujur. Gadis kecil yang kami lindungi dulu sekarang sering main ke rumah. Dia memanggil kami Tante Sinta dan Tante Lestari dengan senyum lebar. Setiap kali melihatnya, saya ingat malam itu di mal satu keputusan kecil menyelamatkan nyawa, tapi juga mengubah hidup kami selamanya. Saya sering duduk di balkon malam hari, memandang lampu kota. Hati sudah lebih tenang. Saya tidak menang melawan masyarakat, tapi saya menang melawan ketakutan sendiri. Lestari mendekat, meletakkan kepala di bahu saya. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Saya menggeleng. "Tidak. Aku hanya bertanggung jawab atas pilihan ini." Apakah mengikuti hati nurani kita adalah kesalahan besar, atau justru keberanian yang paling benar meski harus kehilangan segalanya?